Jadi dia bikin seolah-olah dia di sini yang paling tersakiti sendirian. Padahal kenapa dia sendirian? Kenapa dia tersakiti? Kenapa dia terhempaskan? Kenapa dia ditinggalkan? Kenapa dia diusir? Kalau nggak ada penyebabnya. Hola netizen yang tercinta. Kronologi perseteruan TikToker Rezuka Ari dan Danang Zo yang viral di media sosial ajak lakukan adegan 18+ hingga tuding didukunin, netizen yang budiman ingatkan cut off Bella Tobing. Perseteruan dan rahasia terungkap di media sosial Rezuka Ari baru-baru ini menjadi pusat sorotan publik setelah terbongkar perseteruannya dengan mantan karyawannya Danang Zo. Perseteruan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi kini keduanya saling serang melalui media sosial masing-masing. Semuanya bermula ketika Rezuka Ari mengungkapkan bahwa Danang Zo telah tidak bekerja dengannya dan bahkan membawa kabur uangnya. Namun versi cerita dari Danang Zo sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah membawa kabur uang milik Rezuka Ari. Malah Danang membocorkan bahwa selama ini Rezuka Ari menyukainya dan bahkan menyuruhnya untuk melakukan adegan 18+. Tidak hanya itu, Danang juga mengungkapkan bahwa Rezuka pernah menuduhnya bermain dukun, membuatnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan Rezuka dan kembali ke kampung halamannya. Hey guys, it's me Danang. Gimana kabarnya semuanya? Sehat selalu ya. Kayaknya minggu-minggu ini banyak banget DM dan komen yang masuk di sosial media aku. Perihal komen-komen yang masuk seperti yang sudah ditayangkan di detik-detik awal tadi. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Di sini aku secara pribadi membuat video ini dengan keadaan sadar dan tidak ada pembelaan terhadap diriku atau menyalahkan pihak lainnya. Aku bakal cerita secara singkat. Pada 8 bulan yang lalu, aku mengawali karir aku sebagai host live di suatu perusahaan yang menaungi brand beliau. Secara singkat, yang awalnya aku bekerja pada perusahaan, kemudian beliau menarik tim dari perusahaan pindah menjadi manajemen beliau secara pribadi. Sehingga dari segi gaji, peraturan, sistem kerja, dan jam kerja, beliau sendirilah yang mengatur semuanya. Setelah banyak pengalaman susah senang, suka dan duka yang dilalui bersama teman-teman tim yang lainnya, pada bulan Oktober kemarin, aku harus meninggalkan pekerjaan tersebut dengan tidak bersama dan tidak bekerja bersama teman-teman tim yang lainnya lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa? Jujur aku secara pribadi, aku merasa berat untuk meninggalkan tempat di mana aku dikenalkan di dunia entertain dan menjadi seorang Danang yang berada di titik sekarang ini. Namun dari banyaknya pengalaman yang luar biasa tersebut, ada 1-2 hal yang membuat aku menjadi tidak secure di lingkungan bekerja tersebut. Sehingga aku harus pergi dari tempat tersebut. Jujur rasanya berat banget, tapi semoga ini menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga aku secara pribadi. Selain itu, saya mau menekankan bahwa saya dan beliau hanyalah sebatas partner bekerja saja. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta maaf jika selama bergabung dengan tim dan menjadi seorang partner bekerja membuat hati teman-teman terluka atau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mau meminta maaf juga jika beliau merasa kerepotan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai saya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih juga atas ilmu dan kerjasama tim yang luar biasa, terutama beliau yang memberikan saya banyak ilmu, materi, pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Semoga kita semua terus berproses dan berkembang dengan jalan dan kehidupan yang baru. Intinya good luck untuk kita semua. Mungkin sekian video pendek ini, dan aku harap teman-teman bisa berpikir kritis, tidak menggiring opini, serta jadi paham dan tahu mengenai hal ini. Dan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sekian dari aku, terima kasih dan Tuhan memberkati. Konflik semakin memanas ketika Rezuka merasa dihianati dan mengancam akan memviralkan Danang Zo. Ancaman ini bahkan membuat Danang merasa terancam oleh beberapa orang. Udah siap ya? Kayaknya video ini bakal 10 menitan atau bahkan lebih. Karena dari kemarin dia terus yang buat video klarifikasi ABC, nge-spill ABC, dan menggiring opini. Kalau begitu izinkan aku untuk melakukan hal yang sama. Karena ada beberapa part yang dimanipulasi dan dilebih-lebihkan, bahkan ada yang salah paham. Tapi ada beberapa part yang dia bilang bener sih, dan aku akan minta maaf kok akan hal tersebut. Bentar ya. Iya bener, basically Maret dia aku hire sebagai anggotaku. Terus kan waktu itu live di kantor atas. Lalu aku bikin studio di kantor bawah, which is di rumah aku, biar lebih mudah gitu loh jangkauannya sama aku. Anak-anak pada pindah ke bawah sama tim yang lain. Terus pada saat itu, pas kantornya masih di atas, aku itu memang udah fokus ke Danang. Karena pada saat itu aku juga tanya latar belakang dia pernah berkarya apa, dan dia jawab kayak dia pernah ngedit, dia bikin video, dia pernah kayak
bergelut di dunia pervideo-videoan lah ya. Dan pada saat itu aku membutuhkan editor. Dan pada saat itu aku juga hire dia sebagai editor aku, ngedit beberapa video aku. Bahkan aku hire dia sebagai personal assistant aku. Nah pada saat itu, jadi pekerjaan dia kan ada 3, host, PA, dan editor. Memang aku ajak kemana-mana, tapi kok dia bilangnya seolah-olah aku ngeganggu jam kerjanya dia. Padahal kan memang kamu yang mau jadi PA aku, jadi editor aku. Terus aku kenalin tuh sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat aku. Dan kita kan memang sarkasme gitu loh kalau bercanda. Dan memang ngerti gak sih sarkas ke arah seksual? Maksudnya tuh yang kayak, ngerti gak, yang anak-anak muda yang kayak kalau habis pulang terus kayak pelukan dulu, oh my god sampai ketemu lagi gitu, kayak ngerti gak sih, yang kayak ya udah biasa aja gitu. Dan dia juga menerima dengan lapang dada dan biasa aja kok. Tapi dia seolah-olah kayak menilainya tuh kita kotor, jelek, haus akan 18+. Itu point of view yang kayak kok nggak sesuai ya sama yang sebenarnya dia rasakan. Karena pada saat itu dia itu senang banget kok. Dia cerita sendiri ke tim yang lain betapa senangnya dia akan perlakuan hal tersebut. Bahkan ada sebuah kejadian yang dia bilang, kok nggak cium balik, kok nggak peluk balik. Itu bener, tapi kalimatnya bukan itu tau. Aku bilang gini, kamu nggak mau apa cium balik? Gue bilang kayak gitu. Iya aku ngaku kok akan hal tersebut. Dan dia bilang, inget banget kok aku sebenarnya mau sih, cuma kan kamu atasanku, kamu kan bosku, jadi aku sungkan. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa, padahal nggak apa-apa tahu. Dan kamu tahu nggak, setelah aku ngomong kayak gitu dia langsung sebrutal apa. Aku nggak bisa jelasin detail bagian itu, tapi dia sebrutal itu melakukan itu. Terus dia bilang kayak, gue ngelakuin itu karena gue bekerja dan seorang karyawannya beliau. Nolak aja kali, tapi kamu ngelakuin itu dengan nafsu. Sebenarnya ada videonya, cuma nggak mungkin aku spill di sini kan. Terus dia cerita bagian, aku terlalu enjoy dan terlalu asik dengan temannya beliau. Beliau marah dan waktu itu beliau langsung mengancam pekerjaanku. Kok simpel banget ya dia ceritanya. Padahal yang sebenarnya terjadi, jadi waktu itu aku sama Danang itu memang udah deket. Udah kayak, you know lah, deket IE, pekerjaan, segala jenis. Atau lebih dari itulah ya. Dia ternyata punya niat yang lain. Dia ngedeketin sahabat-sahabatku dengan tujuan tertentu yang aku nggak bisa ceritain di sini karena terlalu vulgar. Bahkan nggak cuma itu, udah sampai yang lebih lah pokoknya. Dan itu benar-benar dia lakukan loh. Dan itu kan bikin aku sama pertemananku sama sahabat-sahabatku kan pecah jadinya. Jadi kedatangannya dia itu benar-benar memperkeruh dan mempecahkan persahabatanku. Dan hal tersebut kan aku nggak terima kan. Kayak maksudnya nyakitin banget. Kenapa nggak gue pecat aja gitu. Jadi waktu itu ya karena dia udah semenyakitkan itu, ya udah aku ancem, tapi aku masih ngasih kesempatan gitu loh untuk memperbaiki lah. Yaudah gue maafin lah, yang penting lo masih kerja aja, yaudahlah gue lupain, gue maafin. Tapi ternyata terus dia bilang, orang-orang di luar sana dan followers gue bakal lebih percaya sama gue bisa banget viralin lo karena gue punya kuasa. Terus dia dengan gampangnya bilang, gue masih ingat banget kejadian tersebut di Hotel Swiss Bell lagian, bla bla bla. Dia benar-benar melebih-lebihkan cerita. Tapi nggak apa-apa. Terus dia bilang, aku ngasih 2 pilihan. Lo pergi dan tinggalin kerjaan lo dan balik ke kota lo, atau lo tetap bisa bareng tim dan di sini tapi harus sama gue. Kalimatnya bukan kayak gitu. Itu dia lebih-lebihkan. Yang aku ucapkan ke dia adalah, karena posisinya pada saat itu dia habis nyakitin banget dan ngerusak situasi banget. Itu tuh pas kejadian, pas liburan ke Bali kalau teman-teman ingat. Dia pokoknya habis ngerusak keadaan deh pokoknya. Hal tersebut padahal aku bisa banget kayak, karena dia udah melakukan kesalahan, itu aku bisa banget untuk kayak memberhentikan dia dari pekerjaan ini kan. Tapi gue kasih pilihan, kamu pergi, selesai, atau kamu masih di sini tapi kamu sembuhin lukaku. Sembuhin luka apa itu maksudnya adalah ya minta maaf, ya langsung berbuat baik kek, atau ngapa kek. Lumayan dibuat-buat sih, tapi udahlah. Lanjut ya, yang bagian dia dipindahkan oleh perusahaan ke klinik. Terus pada saat itu aku memang menelpon orang perusahaan, bilang bahwa kok bisa sih Danang dipindahin tanpa persetujuan aku. Padahal kan Danang kan aku bentuk sedemikian rupa, aku ajarkan banyak hal, aku perkenalkan dia di sosial mediaku, dan itu kan sebenarnya fakta ya. Terus pada saat itu juga berbarengan dengan kondisi dimana aku mau narik semua tim aku ke sistemku sendiri. Jadi sebelumnya tim aku yang live itu memang dipegang oleh perusahaan, kayak jam live, jadwal, segala jenis itu memang dipegang perusahaan. Tapi aku mengajukan diri kepada perusahaan untuk biar aku pegang aja, biar aku yang ngegaji, biar aku yang nantiin jadwal dan lain-lain. Dan itu gak ada hubungannya sama Danang pindah ke klinik dan lain-lain, gak ada hubungannya sama sekali. Terus dia menghubung-hubungkan akan hal tersebut karena setelah aku tarik tim aku, terus dia dipecat oleh klinik yang tempat dia pindah itu. Gue yang kayak, loh, kok jadi nyalahin gue? Terus gue cari tahu pihak klinik kenapa kok ngekat dia, kenapa kok ngeluarin dia. Ternyata dia kerjanya nggak benar.
dia ngilang-ngilang, sekali lagi ngilang-ngilang. Terus CEO-nya bilang bahwa Danang ini jahat banget, udah morotin Ray, habis itu minta kerjaan ke tempat lain. Nggak cuma itu, CEO dari kita semua, CEO perusahaan kita itu sampai nge-remove sosial medianya Danang. CEO-nya loh. Jadi kayak kok anak ini memutarbalikkan dan membuat cerita yang kayak kacau banget gitu. Terus dia dengan mudahnya kemudian aku kembali ke tim beliau sebagai content creator brand. Yes. Akhirnya pada saat itu Dana ngechat aku untuk ngajak ketemu, untuk ngajak ngobrol. Apakah masih ada slot pekerjaan di Rise and Shine? Dan aku bilang masih ada. Karena dia cerita dia diberhentikan oleh klinik tempat dia bekerja sebelumnya. Terus ya udah aku terima sebagai content creator. Nggak nyampe sebulan berlalu, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang nggak dia lakukan. Sehingga aku mikir bahwa kok kayak gini ya, aku malah buang-buang duit gitu ngegaji orang yang kok dia malah seenak jidat gitu kerjanya. Padahal udah dikasih kesempatan yang berkali-kali lah. Terus dia ngebahas tentang yang orang pintar. Ingat banget gue. Itu benar dan itu teman aku. Tapi yang harus kamu ingat ya Danang, dia bukan orang pintar, dia bukan dukun, dia bukan pemilik ilmu hitam. Dia hanya orang biasa, dikasih kelebihan sama Tuhan. Kamu ngerti kan maksud aku? Kan ada kan? Kita bisa sebut apa ya? Indigo? Iya, dia cuma perempuan polos yang dikasih kelebihan sama Tuhan untuk bisa ngelihat hal yang lebih, hal yang kita nggak bisa lihat. Ya udah, sesimpel itu. Tapi kamu buat kalimatmu seolah-olah aku kayak pergi ke dukun, nyari sesajen guna-guna ilmu hitam. Nih ceritanya kayak gini, aku cuma cerita-cerita gitu loh, kayak sharing-sharing tentang pengalaman. Karena kan kita memang sama-sama pecinta energi alam, kayak ngomongin tentang semesta, tentang tradisi, melukat yang ada di Bali, tentang berbicara dengan alam, dengan daun. Pokoknya hal yang kayak gitulah ya. Memang aku bener pada saat itu bilang, sebenarnya Danang tuh suka gak sih sama aku? Aku bilang kayak gitu, bener kok. Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena banyak perlakuan Danang ke aku yang aku nggak bisa ceritain di sini karena terlalu vulgar gitu loh. Dan aku nggak tahu kenapa dia nggak menceritakan hal tersebut gitu. Jadi dia hanya menceritakan keburukan-keburukan atau pandangan-pandangan yang aku, tapi dia tidak menceritakan tentang dia gitu loh. Nah hal-hal tersebut makanya aku tanyain, sebenarnya Danang suka nggak sama aku? Aku bilang kayak gitu. Terus teman aku ini ya udah membiarkan pandangan-pandangannya dia. Ya udah aku kan cuma dengerin aja kan. Udah nggak dengerin terus kayak udah nggak dengerin terus aku curhat gitu ke temanku yang lain. Oh gini loh, gini. Terus nyampe lah ke Danang yang langsung. Terus dia salah nangkep, dikiranya teman aku ini nyuruh aku melukat, nyuruh aku ini, nyuruh aku itu. Padahal kejadian sebenarnya adalah ada orang terdekatnya Danang gak suka sama aku. Dia ngirimin ilmu hitam ke aku sampai aku muntah darah, sampai aku sakit, sampai aku demam. Saksi matanya masih hidup. Karena dikiriminnya dari Bali, jadi aku ke Bali untuk melukat. Dan melukat itu kan sebenarnya adalah cuma proses pembersihan diri dan pensucian diri gak sih? Kayak tradisi budaya Bali aja yang kayak pensucian diri meminta bantuan kepada alam, kepada air. Tapi dia kayak melebih-lebihkan situasi seolah-olah kayak hal yang mengerikan banget gitu. Dan aku kayak orang yang bejat banget, super duper dukun yang mau ngeguna-guna. Itu berlebihan banget sih. Terus dia di sini membawa-bawa Tuhan yang seolah-olah membuat dia seperti yang paling suci, yang paling benar. Tapi dia tidak menceritakan juga tentang di belakang itu betapa dia mabok-mabokan, dia nangis, dia rasanya pengen mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena dia gagal untuk mendapatkan pujaan hatinya. Dan pujaan hatinya itu adalah sahabatku sendiri. Tapi dia nggak cerita tahu kalau dia juga menghasut, ngejelek-jelekin aku. Aku ingat banget deh, dia bilang nggak akan aku ada hubungan kerjaan lagi sama Reizuka Ari, mau dibayar 400 juta juga nggak akan. Dia menjelat ludahnya sendiri, akhirnya dia datang minta kerjaan. Terus dia sendiri yang bilang karena dia butuh uang untuk survive di Jogja segala jenis. Itu kan malah justru menunjukkan banget kan kalau dia itu datang kayak cuma manfaatin doang kan. Dia juga bilang bahwa dia dibetah-betahin sama brand ini. Banyak banget yang dimanipulasi. Dia selalu menjual kesedihannya. Dia selalu menjual kalimat-kalimat yang kesedihannya untuk mendapatkan atensi gitu. Jadi dia bikin seolah-olah dia di sini yang paling tersakiti sendirian. Padahal kenapa dia sendirian? Kenapa dia tersakiti? Kenapa dia terhempaskan? Kenapa dia ditinggalkan? Kenapa dia diusir? Kalau nggak ada penyebabnya. Penyebabnya siapa? Dirinya sendiri. Orang kan kalau punya masalah kan sama 1-2 orang ya udahlah, mungkin ada kesalahpahaman segala jenis. Tapi dia benar-benar bermasalah sama semua lingkungan yang ada di sini. Termasuk sama orang perusahaan, bahkan sampai CEO-nya sendiri mengakui kok. Dan dia tidak pernah meminta maaf akan semua hal tersebut. Oke, terus dia ngebahas juga tentang waktu itu setelah aku berhentikan jadi content creator. Ingat banget aku di cafe di Jogja, ingat banget.
aku ngechat dia untuk temenin gue kerja dong sini gitu. Karena pada saat itu kan kayak ya udahlah ya, udah kayak ya udah teman biasa gitu, nggak ada hubungan pekerjaan atau apapun. Ya udah temenin gue kerja aja gitu. Terus kita main Mobile Legends bareng. Ingat banget kok gue, karena pada saat itu juga kebetulan aku udah ada penggantinya gitu loh, udah ada kayak ya udah aku ikhlasin aja gitu. Terus udah ada penggantinya. Terus setelah dari coffee shop itu dia ngajak aku ke sebuah rumah makan jauh banget untuk makan Indomie. Ingat banget, sampai jam 2 pagi. Terus pulang ke rumah aku dan dia bilang mau nginep ya. Dia bersih-bersih, dia lepas celana, dia koloran doang, dia pakai baju pendek, dia kunci pintu. Terus gue kan udah di kasur tuh. Ya ampun, aku sebenarnya nggak mau cerita bagian ini tapi dia setel TV, dia pilih film, terus dia tuh aku kayak terlentang tidur. Terus dia di situ kayak meluk gue sejadi-jadinya, ngegenggam tangan gue, nyium gue. Nah itu dia nggak ceritain kan bagian itu, betapa dia semesum itu juga. Nah, jadi makanya ketika dia kayak bawa nama Tuhan, tapi itu nggak salah ya, bawa nama Tuhan tuh nggak apa-apa. Tapi tolong sesuaikan sama kejadian yang sebenarnya terjadi gitu loh. Nah pada saat itu apa yang aku pikirkan selain kayak wah, anak ini mau aneh-aneh nih, kayak wah, ngapa nih gitu. Apakah akan terjadi 18+? Makanya aku tulis di bagian ini. Kamu tahu nggak, Nang, ekspektasiku tuh udah sampai mana? Udah sampai 18+. Ya karena dia kucing pintu. Terus dia datang ke gue, terus dia meluk gue, dia ngadel gue, dia cium gue. Gue harus berekspektasi apa? Wow. Tapi kalimatku agak menjijikan juga sih bagiannya, kayak I'm super ready to get fucked. Gitu-gitu kan. Itu mungkin kalian kayak ngerasa anjir, disgusting banget. Aduh, Rey gak nyangka. Ya kan? Ya udahlah ya. Aku ngakuin salah akan hal tersebut. Kalimatku mungkin begitu menjijikan gitu kalian baca. Tapi ketika kalian mengetahui situasi sebenarnya yang kayak dianya yang ngemesungin gue pada malam itu, well, gue harus bersikap gimana? Selanjutnya dia ngebahas tentang yang uang kos, yang harga kos. Ini bagian yang kayak wow, lumayan tidak tahu berterima kasih ya. Jadi pada saat itu dia memang sedang mencari kos. Dan aku punya rekomendasi kos karena pada saat itu kos itu pernah aku tempatin. Harganya 2 juta rupiah. Tapi karena aku kenal sama ibunya, jadi aku kayak negoin gitu, Buding, boleh nggak? Soalnya ini tuh tim aku kayaknya ada deh chatnya di sini. Soalnya tim aku, kasihan Bude, dinegoin lah, dapatlah 1,7. Tapi aku tetap nggak tega ngasih harga 1,7 ke Danang. Jadi aku diam-diam bilang, Nang ini lo cuma 1,5. Aku subsidi pakai uangku sendiri. Jadi Danang cuma bayar 1,5 selama berbulan-bulan. Dan itu aku diam-diam aja gitu, karena ya udahlah dia nggak perlu tahu aku subsidiin juga gitu. Terus di sini dia malah berpikir bahwa aku nyuruh si ibu untuk naikin harganya biar seolah-olah dia nggak sanggup bayar, terus dia keluar dari kos tersebut. Wow, keren banget. Terus dia juga ngebahas tentang yang malam-malam diketok-ketok pintunya, terus dia minta CCTV. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Demi Allah, aku juga bawa-bawa Tuhan boleh ya. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Apakah dia berpikir bahwa itu aku, atau aku nyuruh orang untuk neror dia? Kehidupanku jauh lebih banyak pekerjaan dan jauh lebih penting untuk ngelakuin itu. Tapi nggak apa-apa, kalau memang mungkin dia ngerasa seperti itu, ya udahlah ya. Terus dia juga bilang akhirnya 7 November dia keluar dari kos tersebut, lalu dia kayak menceritakan bagaimana susahnya jadi dia, menahan berbulan-bulan, dia sendirian ngerantau di Jogja, nggak punya ini, nggak punya itu. Dia buat statement-statement seolah-olah dia yang paling menderita, dia yang paling disakiti, tanpa mengakui dia juga tuh menyakiti, merusak pertemanan, perlakuannya dia yang kesini beda, kesitu beda, cerita kesini beda lagi, mengadu ini, mengadu itu. Apa kita bisa bilangnya? Play victim? Terus dia juga ngebahas tentang yang dia bawa kabur handphone aku, AirPods segala jenis. Terus dia malah nge-screenshot aku pernah bilang bahwa, Nang, apapun yang udah di tangan kamu itu milikmu, aku ikhlas. Tapi bukan berarti semua hal, karena yang aku maksud pada saat itu adalah handphone. Dan handphone 14 Pro Max yang kamu bawa itu, kamu pada saat itu bilang pinjam, kredit. Tapi kamu tidak menawarkan hitam di atas putih. Tapi kamu bahkan tidak membayar dan menyicilnya sama sekali. Which mean, itu punya aku kan masihan. Dan pada saat itu, aku masih memintanya dengan baik-baik. Nah, gimana kalau sepertinya itu masih menjadi milikku deh. Bisa nggak ya kalau misalnya kamu kirim balik? Aku masih tanya dengan hati nurani gitu. Tapi dia bener-bener gak gubris, dia nggak balas. Dia malah bikin video klarifikasi yang kayak menggiring opini segala jenis. Kesel dong, aku chat lagi, nggak dibalas lagi. Ya udah, akhirnya aku chat dengan kasar. Terus dia malah cuma nge-cut bagian yang I will destroy your fucking life in just one video. Tapi dia nggak naikin ke atas kan bahwa aku udah tanya baik-baik, tapi dia nggak ngerespon dengan baik. Ya udah, aku kesel. Terus dia juga membahas tentang betapa
Dia peduli dengan penjualan Rise and Shine. Dia ngebahas tentang overcost, dia ngebahas tentang uang aku, dia ngebahas tentang uang Rise and Shine, dia ngebahas tentang hal yang lain-lain yang itu sama sekali bukan wewenangnya, dan dia nggak tahu akan hal tersebut sama sekali, dia nggak tahu kebenarannya. Dan terus tugas-tugas yang aku kasih itu justru malah nggak dia kerjakan. Contoh, dia ngedesain untuk buat story, itu benar-benar dia nggak setor ke aku, karena padahal hasilnya itu tuh butuh approval aku, nggak setor. Terus hasilnya itu lumayan kurang dari standar ya. Terus bukannya meminta maaf dan merevisi atau apa, dia malah ngerasa bahwa oh itu aku udah melakukan sebisa mungkin dan itu kayaknya nggak perlu gitu loh untuk dicek ulang sama kamu gini gitu-gitu. Loh kok jadi kamu yang ngatur segala jenis dan kamu tuh nggak tahu pengeluaran, pemasukan brand segala jenis, uang yang aku dapat. Jadi kamu tuh keluar dari jalurmu gitu loh. Terus dia juga ngebahas tentang kita tuh bekerja ada namanya sistem, ada yang namanya office hour, profesional pekerjaan. Dia selalu ngebahas tentang profesional pekerjaan. Padahal kalau dia lagi bad mood secara pribadi, dia ngilang, dia nggak kerja. Dia ngomongin office hour. Office hour itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan dia itu bangun aja jam 10 pagi. Belum lagi mandinya yang 2 jam, belum lagi nanti dia datangnya jam 2-an, pernah jam 6 sore, yang hilang-hilangan bahkan yang nggak datang sama sekali. Nah dia kan nggak ceritain tentang hal tersebut. Jadi dia tuh seolah-olah kok dia yang tersakitin banget dan kayak Ray jahat banget sih mecat tanpa alasan. Untuk barang-barang yang Anda kasih saya sudah kembalikan dan sudah saya paketkan. Terima kasih. Agak lucu sih bagian I will destroy your fucking life in just one video. Kesel aja, 1 bulan ditanyain baik-baik, dianggurin. Malah bikin video klarifikasi, mempermainkan SOS yang mengirim opini, gak jelas. Kesel dong. Terus dia ngejelasin bahwa betapa bersyukurnya dia dijauhkan dari orang-orang di sekelilingku karena ngerasa bahwa orang-orangku tuh yang manipulatif, orang-orang yang jahat segala jenis. Dan dia ngerasa dianya yang kayak ya ampun, akhirnya aku keluar dari lingkungan tersebut. Padahal betapa bersyukurnya kita di sini dia keluar dari lingkungan kita. Karena semenjak ada dia itu tuh kita kayak gak rukun gitu, karena dipecah sana sini dengan keberadaannya dia. Tapi dia bikin seolah-olah dianya gitu yang selamat dari neraka. Terus dia bilang kita yang kayak manipulatif, terlalu menginjak-ninjak, fake. Tapi dia juga nggak cerita dia di belakang kita gimana, apa yang dia keluarkan dari mulutnya untuk merendahkan, ngatain. It's okay. Untuk Paduka Raja yang terhormat Rizuka Ari Kurniawan, aku Danang meminta maaf udah bikin lo sakit hati. Bla 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 bla. Iya Danang, gue juga minta maaf ya udah bikin lo masuk ke fase yang terlalu cepat. Karena ketika orang yang biasanya mulai dari 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gue bikin lo dari 0 langsung ke 9, 10, 11. Dan hal tersebut ternyata bikin lo jadi nggak menghargai sebuah proses. By the way, permintaan maaf diterima. Sama juga seperti yang Danang bilang bahwa dia juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan aku yang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin ada beberapa kalimat sebelumnya yang mungkin kalian gak nyangka ya Ray, ternyata kayak gitu ya, atau yang sesuatu yang seperti itulah. I'm sorry, karena aku juga cuma manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa dan perbuatan tercela, sama seperti manusia lain yang punya dosa juga gitu. Cuma bedanya adalah kebetulan di sini aku yang lebih terlihat. Oke, I think segitu aja. Yang penting sudah tidak ada hubungan apapun lagi, sudah sama-sama mengeluarkan unek-unek, udah lega kan? Silahkan di sini teman-teman, mungkin ada yang mau marah-marah atau yang kayak ngehujat A, B, C, D, E, it's okay. Lakukan dulu aja, keluar dulu emosinya. Nanti kalau udah, yaudah. Aku nggak akan tutup komentar karena biarlah kalian berpendapat. Mau ada yang pro ke aku nggak apa-apa, kontra ke aku atau apapun. Aku nggak membuka untuk kalian berpihak kepada siapa. Kita berdua cuma saling mengeluarkan unek-unek aja, mengeluarkan sudut pandang kita masing-masing. Karena ada beberapa yang kok dimanipulatif gitu. Setelah itu nggak ada lagi yang perlu dibahas. Terima kasih ya. Di samping drama perseteruan ini, Rizuka Ari yang dikenal sebagai konten kreator kerap membagikan kesehariannya melalui konten A Day in My Life. Ia juga memiliki impian untuk menjadi seorang artis. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya.